Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahjanis Fikri dari Fakultas Hukum Unpad Surabaya dengan NIM 13 Sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tentang tindak pidana. Seperti yang kita tahu, pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP kenal dengan istilah strafbare. Perbuatan yang Starbahped sendiri ialah pengertian peristiwa tindak pidana yang bisa dibilang perbuatan yang dapat dihukum dan ditindak pidana. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wijono Purwodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tindak pidana? Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang bercermin pada bunyi rumusnya dari sudut undang-undang adalah rumusnya, dan sudut dari undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Pandangan monistis. Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini merupakan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang atau criminal act, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan criminal responsibility. Sedangkan dengan pandangan dualistis, berbeda dengan pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis, dalam pengertian tidak pidana sudah tercakup di dalamnya baik criminal act atau criminal responsibility. Sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act dan criminal responsibility, tidak mencakup unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenaran. Di sini seperti yang kita lihat, ada jenis-jenis tindak pidana. Ada ini, yang pertama, menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggarannya dimuat dalam buku 3. Lalu yang kedua, menurut cara merumuskannya, antara tindak pidana formil dan tidak pidana materi. Lalu yang ketiga, berdasarkan bentuk kesalahannya. Keempat, berdasarkan macam perbuatannya. Kelima, berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya. Keenam, berdasarkan sumbernya. Lalu, apakah pelanggaran kearifan lokal dapat dikategorikan sebagai tindak pidana? Kearifan lokal seringkali mencakup nilai-nilai adat, tradisi, dan norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat atau daerah tertentu. Meskipun penting untuk dihormati dan dijaga, tidak semua pelanggaran terhadap kearifan lokal dianggap sebagai tindak pidana. Beberapa pelanggaran mungkin dapat diatasi melalui proses mediasi, penegakan hukum adat, atau pendekatan lain yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun demikian, jika pelanggaran terhadap kearifan lokal diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Contoh,
Jika ada peraturan daerah atau peraturan tingkat nasional yang melarang atau mengatur pelanggaran terhadap kearifan lokal dan memberikan sanksi pidana atas pelanggaran tersebut, maka orang yang melanggar tersebut dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan tersebut. Dasar hukum mengenai pelanggaran terhadap kearifan lokal bisa ditemukan dalam berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengakui dan melindungi keberagaman budaya dan kearifan lokal di Indonesia. Lalu yang kedua, ada peraturan daerah. Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan yang melindungi kearifan lokal dan memberikan sanksi terhadap pelanggarannya. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta. Dalam hal kearifan lokal yang terkait dengan pengetahuan tradisional atau kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana. Dan yang terakhir, Undang-Undang Perlindungan Budaya mengatur perlindungan terhadap warisan budaya dan kearifan lokal serta sanksi terhadap pelanggar. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.